Alhamdulillah. Kaila, suara ibu kedengaran, cantik? Kedengaran, Bu. Alhamdulillah. Ini gimana, Pak? Jadi nggak samping. Inilah foto anak ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaila, karena sudah lebih dari 20, kamu boleh pimpin doa dulu, Kaila. Kita berdoa dulu. Oke, Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya. Bismillah, semoga lancar ya hari ini. Minggu depan, belum ulangan. Minggu depan belum ulangan karena teman-teman yang lain belum Zoom. Oke ya. Kemarin kamu sudah 2 kali berturut-turut tidak Zoom ya, karena Ibu kasih latihan-latihan dan latihan-latihan itu adalah Kerajaan Singosari. Jadi hari ini Ibu hanya membahas sedikit Singosari, tapi kamu juga mungkin bawa catatan ya, ada catatan sedikit mungkin yang tidak ada di PPT, dan langsung Ibu ke Kerajaan Majapahit. Tapi dengarkan, kamu sudah ada informasi ya tentang Singosari ya, tentang siapa itu Ken Arok, siapa itu Loh Gawe, siapa itu Empu Gandring, siapa itu Kertanegara, siapa itu Mengki, itu kamu sudah hafal. Karena 2 minggu yang akan datang kita akan ulangan. Dan ternyata Ibu salah perhitungan ya, materi kita banyak sekali, tapi nggak apa-apa. Karena Ibu sudah sering ngasih latihan, jadi insya Allah kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Semoga. Ya, kemarin Ibu juga sudah ngirim PPT ya di GCR, jadi bisa kamu pelajari. PPT terbaru ya, yang direvisi. Oke, kita mulai. Nah, dengarkan. Jadi, Ibu tidak akan menerangkan semuanya, tapi tolong kamu juga bawa catatan kecil, siapa tahu apa yang diomongkan Ibu ini akan keluar dalam ulangan 2 minggu yang akan datang. Seharusnya kamu minggu depan ulangannya, tapi hanya kamu doang, karena kamu yang paling cepat. Nah, jadi kamu tunggu saja 2 minggu yang akan datang, baru kita ulangan bareng-bareng. Oke ya. Ibu ingatkan kembali. Di mana Kerajaan Singosari muncul setelah Raja Kediri terakhir Kertajaya yang mengaku dirinya sebagai dewa, kemudian mengurangi hak-hak Brahmana, dan akhirnya para Brahmana memintakan Arok ya. Akhirnya Kertajaya ini bisa disingkirkan oleh Ken Arok, dan kemudian Ken Arok mempersatukan Kediri dengan daerah kekuasaannya Tumapel. Perhatikan, ini juga bisa menjadi rangkuman bagi kamu. Kediri digabungkan dengan Tumapel, jadilah Singosari. Dan akhirnya Ken Arok membuat wangsa yang dikenal dengan nama Wangsa Girindra. Ini ya. Kemudian kita lihat, ini hanya untuk mengingatkan kamu kembali. Ibu nggak akan nerangkan secara utuh. Ken Arok
menikah dengan Kendedes kan ya. Nah, ternyata Kendedes kan sudah punya suami Tunggul Ametung. Nah, dari Tunggul Ametung dan Kendedes itu ada anak yang bernama Anusapati. Jadi kita simpulkan, raja pertamanya Ken Arok, Sri Ranggah Raja Sasang Amurwabumi, ini raja pertama. Tapi kemudian Ken Arok dibunuh oleh Anusapati yang tahu bahwa bapak tirinya ini membunuh Tunggul Ametung. Jadi raja keduanya adalah Anusapati. Nah, kemudian Anusapati tidak banyak diceritakan karena hanya memerintah setahun. Kemudian raja ketiganya adalah Tohjaya. Kamu lihat, Tohjaya ini adalah anaknya Ken Arok dari Ken Umang. Raja ketiganya adalah Tohjaya. Nah, karena Tohjaya tahu bahwa kakak tirinya inilah yang membunuh ayahnya Ken Arok Neng, bunuh-bunuhan itu untuk menguasai kerajaan dikenal dengan nama suksesi. Dengarkan ya. Kalau keluarga sendiri yang saling memperebutkan kerajaan kemudian saling bunuh, itu dikenal dengan nama suksesi. Tapi kalau orang luar yang ingin menguasai satu kerajaan itu dikenal dengan nama kudeta. Kup-at-at. Ini karena dalam kerajaan, dalam satu keluarga, makanya dikenal dengan nama suksesi. Oke ya. Nah, kemudian siapa raja keempatnya? Karena kemarin kamu sudah membaca semua, jadi ini hanya rangkuman. Raja keempatnya adalah Wisnuwardana. IPA 5, namanya Ranggawuni. Ini enggak lancar lagi. Ranggawuni, tapi ketika dia menjadi raja bernama Wisnuwardana. Dia adalah garis keturunan Tunggul Ametung ya. Nah, nanti persatuan antara keluarga Tunggul Ametung dengan keluarga Ken Arok ada pada masa Wisnuwardana. Wisnuwardana ini memerintah didampingi oleh keturunannya Ken Arok, Mahisa Cempaka atau Narasingha Murti. Ya. Nah, tambah catatan oleh kamu. Di keluarga ini Wisnuwardana lah yang tidak terbunuh dalam pemerintahan ya. Diulangi lagi ya. Di Wangsa Girindra, Wisnuwardana lah yang tidak terbunuh. Ya. Nah, kemudian raja terbesarnya adalah Kertanegara. Perhatikan sama-sama Kayla dan kawan-kawan. Kalau ditanya, siapa Raja Singosari yang mencapai puncak kejayaannya? Dia adalah Kertanegara. Memerintah dari tahun 1268 sampai 1292. Di mana dia punya strategi kan ya, kemarin kamu lihat ya ketika kamu menjawab ya. Dia punya strategi dalam negeri dan luar negeri. Ini nih yang di bawah ini. Di dalam negerinya Kertanegara menikahkan siasatnya, menikahkan 4 putrinya dengan Raden Wijaya. Di mana Raden Wijaya ini adalah keturunan dari Ken Arok. Sedangkan Kertanegara keturunan dari Tunggul Ametung. Jadi benar-benar bersatu di sini ya. Ibu ulangi lagi ya. Kertanegara punya strategi untuk mengamankan negerinya. Di dalam negeri, dia memindahkan Arya Wiraraja ke Madura. Kemudian dia menikahkan 4 putrinya dengan Raden Wijaya. Dia menikahkan anak selirnya dengan Arda Raja. Kenapa? Karena ternyata si Kertanegara dibayang-bayangi oleh satu musuh, yaitu raja bawahannya bernama Jayakatwang. Supaya aman, makanya akhirnya si Jayakatwang, anaknya Jayakatwang yaitu Arda Raja, dinikahkan dengan putri dari selirnya. Nah, kemudian akhirnya, jadi Ibu sampai di sini. Luar negeri dia melakukan ekspedisi Pamalayu ya. Nah, di ekspedisi Pamalayu kenapa? Tujuannya adalah untuk membendung tentara Mongol. Kamu tahu, tentara Mongol setiap tahunnya mendatangkan utusannya untuk meminta agar Kertanegara tunduk kepada kerajaan Mongol. Nah,
Kertanegara yang ingin mempersatukan Jawa ya nggak maulah harus tunduk ke kerajaan Cina. Karena kesalnya sampai Mengki ini dipotong hidungnya. Neng, siapa ya temanmu kemarin yang bertanya? Ya Ibu lupa. Nah, Bu dipotong hidungnya apa dipotong telinganya? Sebenarnya itu adalah hanya kiasan tok ya. Dipotong hidung atau dipotong telinga itu hanya kiasan. Sebenarnya di antara muka itu sampai cacat, maksudnya dipermalukan. Maksudnya dipermalukan. Entah sebenarnya dipotong apa yang benar, tapi maksudnya dipermalukan. Jadi kehilangan muka. Istilahnya adalah kehilangan muka. Oke ya. Nah, ekspedisi Pamalayu tujuannya untuk membendung tentara Mongol yang datang melalui Melayu. Nah, juga untuk meruntuhkan Sriwijaya. Itu adalah siasat Kertanegara untuk urusan luar negeri, ya. Nah, akhirnya beliau meninggal tahun 1292 karena diserang oleh Jayakatwang, dibunuh oleh Jayakatwang, dan akhirnya Jayakatwang menguasai Singosari dan menjadi Raja Jawa. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Urutannya kamu paham ya. Ini jadi Ibu nggak nerangkan lagi Kertanegara ya. Ibu nggak nerangkan Kubilai Khan ya, karena sudah tahu ya. Kemudian, nah ini dari sini aja. Jayakatwang menyerang Kertanegara untuk menuntut balas dendam. Kita lihat, ternyata Jayakatwang ini adalah cicitnya Kertajaya, Raja Kediri terakhir yang dibunuh Ken Arok. Nah, ada provokator yang mengatakan bahwa ke Jayakatwang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kamu harus membunuh Kertanegara karena Kertanegara ada keturunannya dari Ken Arok. Makanya Jayakatwang ingin membunuh Kertanegara dan berhasil. Ya, padahal Jayakatwang ini adalah raja bawahan dari Kertanegara. Kita lihat lagi ya. Akhirnya Kertanegara didarmakan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha, Neng. Ternyata Kertanegara ini menganut Buddha Tantrayana. Jadi sinkritisme antara Hindu dengan Buddha. Jadi Kertanegara dua agamanya yaitu Hindu dan Buddha. Akhirnya dia dicandikan sebagai Siwa Buddha. Ya. Kemudian si menantunya ini Raden Wijaya pada waktu itu melakukan serangan balik ke Jayakatwang, tapi kemudian tadinya dibantu oleh Arda Raja, tapi Arda Raja si anaknya Jayakatwang tahu bahwa bapaknya yang menyerang Kertanegara, akhirnya dia turut menyerang Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya akhirnya ditolong oleh Arya Wiraraja. Nah, pusing-pusing dah kamu, tapi nanti baca kembali ya. Kita mulai dengan kerajaan Majapahit. Neng, Ibu nggak akan membacakan semuanya ya. Kalau membacakan semuanya kebanyakan. Jadi Ibu nerangkan saja begini. Catat oleh kamu. Berdirinya Majapahit di satu desa yang dikenal dengan nama Desa Tarik. Catat aja daripada kamu baca terlalu banyak. Didirikanlah oleh Raden Wijaya, tercatat dalam prasasti Gunung Butak. Neng, tambahkan di PPT nggak ada Gunung Butak. Ibu ulangi lagi ya. Majapahit ini oleh Raden Wijaya didirikan di desa yang dikenal dengan nama Tarik. Nah, ada catatan ini dalam prasasti Gunung Butak. 1293. Jadi kalau ditanyakan sumber awal kerajaan Majapahit mana, yaitu prasasti Gunung Butak. Oke ya. Nah, dengarkan si Raden Wijaya bisa membunuh Jayakatwang dengan memanfaatkan tentara Mongol.
ternyata tentara Mongol datang juga ke Indonesia, ingin membunuh Raja Jawa. Nggak tahu Raja Jawanya itu siapa. Nah, ternyata oleh Raden Wijaya digiring si tentara Mongol. Kalau kamu ingin membunuh Raja Jawa, itu orangnya. Si orangnya itu adalah Jaya Katuang. Akhirnya Jaya Katuang bisa dibunuh oleh tentara Mongol. Selesai pulang membunuh Jaya Katuang, si tentara Mongol diserbu oleh Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya damai, bisa membuat kerajaan Majapahit di wilayah Tarik. Nah, ini tadi ceritanya ya. Nggak usah dibaca lagi karena udah diceritain sama Ibu. Udah? Ini tadi udah diceritakan sama Ibu. Nah, sekarang lagi ya. Neng, dengarkan. Mungkin kamu bertanya, kenapa Raden Wijaya menyebut mendirikan namanya Majapahit? Nah, ini ada satu cerita. Diceritakan tentang berdirinya kerajaan Majapahit. Ketika tentara-tentaranya Raden Wijaya sedang membangun istana, ternyata haus, lapar. Karena daerah itu adalah masih daerah hutan, belum ada tukang, belum ada warung mungkin ya, susah mencari minuman dan makanan. Akhirnya si tentara itu ngelihat ke pohon-pohon, ternyata di situ ada buah yang kelihatannya segar, seperti semangka. Tapi ini pohon, kalau semangka kan perdu, bergelantungan, warnanya hijau ke oren-orenan. Karena orang lapar, imajinasinya langsung berjalan. Pasti ini manis, pasti ini segar. Nah, akhirnya naiklah si tentara itu, ngambil buah itu, dibuka, dimakan, Neng. Ketika dimakan, Kayla, Ludwig, Jenner, yang kelihatan Ibu aja dulu ya, besok kamu cari ya, di Tangerang ternyata ada buah itu. Kamu cari, kamu rasakan buahnya. Ketika dibuka, Ludwig, dimakan. Nah, ketika dikunyah, manis seger. Tapi katanya ketika ditelan, pahit. Nah, makanya karena daerah itu banyak buah majanya, itu buah maja ternyata ya, dan terasa pahit, makanya daerah itu dikenal dengan nama Majapahit. Oke ya, kerajaannya Raden Wijaya dikenal dengan nama Majapahit karena banyak buah maja yang ternyata pahit. Makanya disebutlah kerajaan Majapahit. Neng punya pengalaman nih, Ibu ya punya pengalaman. Ibu merasakan buah maja itu tahun 2000, Neng. Ya. Itu juga terpaksa. Ini Ibu cerita dikit ya. Anak-anak IPS, wali kelasnya waktu itu adalah Bu Eka, itu ngajak kita ke Taman Mini supaya tahu bagaimana kebudayaan Indonesia lewat miniatur Indonesia, yaitu Taman Mini. Salah satunya di situ ada Mita the Virgin. Ingat? Tahu ya penyanyi ya Mita ya. Nah, kita bawa Mita, kita bawa siapa itu ya None Jakarta, waktu itu belum jadi None Jakarta. Nah, kita masuklah ke Anjungan Jawa Timur karena memang kebetulan Ibu lagi ngajar Majapahit. Nah, di Neng, besok-besok kamu juga pergilah ke Taman Mini kalau sudah tidak COVID ya, ke Anjungan Jawa Timur, semoga masih ada. Itu di gerbangnya ada 2 pohon, yaitu pohon maja. Nah, ketika si pemandunya sedang cerita tentang Majapahit, kita selesai pulang. Nah, kita nggak ketemu satu anak, di absen loh, satu anak nggak ada, yaitu si Mita. Nah, ternyata dia manggil, Bu Yuni, teriak dari atas. Wah, ternyata si Mita. Dia ngelemparin si buah maja, dia lagi makan buah maja. Ini anak benar-benar tomboy. Ibu takut kenapa-napa si Mita, tanggung jawab dong sebagai guru, ya takut dia sakit atau apa. Akhirnya Ibu ikut makan. Benar, Neng. Rasanya manis, tapi kalau ditelan pahit. Makanya dikenalah dengan nama Majapahit. Untung ada si Mita. Jadi Ibu ngerasain buah maja. Nah, itu ya.
Itu awal kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya yang punya 4 istri, anaknya dari Kertanegara. Tujuan Kertanegara mengistrikan anak-anaknya semua ke Raden Wijaya supaya keadaan kuat. Karena Kertanegara paham Raden Wijaya ini adalah orang yang kuat. Makanya diberikanlah putrinya ke Raden Wijaya semua. Oke ya. Raden Wijaya memerintah dari 1293 sampai 1309. Nah, beliau meninggal 1309, digantikanlah oleh putranya, putra dari Selir, yaitu bernama Kala Gemet. Neng, kamu tambahkan ya Kaila ya, Jayanegara dalam kurung Kala Gemet. Jadi nama aslinya Kala Gemet, tapi ketika dia menjadi raja bernama Jayanegara. Nah, dari siapa Jayanegara ini? Ternyata dia anak Selir bernama Darapetak. Neng, tambahkan Neng. Karena ibu nggak nulis di sini. Tambahkan. Jayanegara beribu Darapetak itu putri Melayu. Ketika Raden Wijaya ikut ekspedisi Pamalayu, ternyata dapat hadiah seorang putri cantik. Namanya Darapetak. Nah, akhirnya ketika beliau meninggal, pemerintahan kedua dipegang oleh Jayanegara, anak Darapetak. Tapi sayangnya IPA 5, Jayanegara ini sangat lemah. Kenapa lemah? Karena dia tidak didukung oleh rakyat. Kenapa tidak didukung oleh rakyat? Rakyat pada waktu itu belum merasakan persatuan ya. Jadi masih bermain ras ya, masih bermain suku. Nah, dianggap Jayanegaranya orang asing karena ibunya orang Melayu. Akhirnya lemah. Dan teman-teman bapaknya pun tidak suka kepada Jayanegara. Akhirnya baru memerintah sudah ada pemberontakan Ranggalawe. Tulis saja oleh kamu untuk kesimpulan ya. Jadi baru saja memerintah, dia sudah diberontak oleh Ranggalawe 1309. Tambahkan Neng, Ranggalawe selesai, 2 tahun kemudian 1311 pemberontakan Lembu Sora. Ini adalah teman-teman bapaknya. Lembu Sora selesai, ada lagi pemberontakan Gajah Biru, Juru Demung. Kemudian ada lagi pemberontakan Nambi. Ya, dia anaknya Arya Wiraraja. Belum lagi selesai ada pemberontakan Semi dan Lasem. Dan ada pemberontakan lagi Kuti. Nah, Ibu simpulkan ya, karena Ibu cepat sekali menutup PPT-nya, jadi Ibu simpulkan lagi ya. Jadi Neng, ternyata si Raja Jayanegara ini lemah. Dianggap oleh masyarakatnya adalah orang asing, bukan orang Jawa. Karena beribukan orang Melayu. Nah, akhirnya si teman-teman bapaknya pun tidak suka kepada Jayanegara atau si Kala Gemet ini. Baru dia memerintah, sudah ada pemberontakan Jener. Pemberontakan pertama, pemberontakan Ranggalawe. Pemberontakan Lembu Sora. Pemberontakan Gajah Demung. Pemberontakan Gajah Biru. Pemberontakan Lasem. Pemberontakan mana lagi tadi? Tadu dulu. Nah, ternyata yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Ini ya, 1319 ya. Pemberontakan yang paling bahaya adalah pemberontakan Kuti. Kenapa? Karena raja tertangkap, kemudian diasingkan ke Badender. Tapi pemberontakan yang kuat ini bisa dihalau, bisa dimusnahkan oleh seorang tentara yang bernama Gajah Mada. Dia punya pasukan yang dikenal dengan nama Bayangkara. Munculnya Gajah Mada pada masa pemberontakan Kuti. Ibu ulangi lagi ya. Pemberontakan yang paling besar adalah pemberontakan Kuti karena raja bisa ditawan, kemudian ditawan di Badender. Ternyata Kuti ini bisa dipadamkan oleh seorang patih yang bernama Gajah Mada.
Nah, karena sebelum Patih ya, karena tentara ini berprestasi, akhirnya Gajah Mada oleh Jayanegara diangkat menjadi patih di Daha. Mana itu Daha? Di Kediri ya, karena luas kekuasaannya Majapahit. Neng, kalau sekarang pasukan kepolisian itu dikenal dengan nama Korps Bayangkari atau Bayangkara, diambil dari tentaranya Gajah Mada. Udah ya? Tarik napas dulu, capek dengerin Ibu. Udah? Kita lihat lagi. Ternyata kelemahan dari Jayanegara terus-terusan, Neng. Ibu nggak akan bacakan ya, Ibu cerita aja ya. Diceritakan Kaila dan kawan-kawan, si Jayanegara ini tahun 1328 sakit. Sakitnya itu kalau dalam kitab Pararaton Kertagama itu katanya sakitnya bisul. Tumbuh banyak bisul di lehernya. Mungkin kalau sekarang mah tumor ya, karena orang-orang pada waktu itu nggak tahu bahasa kedokteran, itu disebut bisul. Nah akhirnya si Gajah Mada memanggil tabib terkenal bernama Tanca. Tolong obati raja kita. Nah, Tanca akhirnya bersedia mengobati bisul-bisul yang tumbuh di lehernya Jayanegara. Tapi kemudian ditarik oleh Gajah Mada sebelum masuk kamar. Nah, ditarik itu maksudnya diamankan saja si Jayanegara ini. Maksudnya tahu diamankan? Nah, akhirnya oleh Tanca bukan satu-satu bisul yang diambil, tapi semua bisul disatukan. Paham kan ya? Disatukan. Akhirnya apa? Digorok kan namanya kan ya? Meninggallah Jayanegara. Ributlah itu kerajaan. Jayanegara meninggal. Akhirnya Gajah Mada mengumumkan yang membunuh raja adalah Tanca. Lah, kok licik, Bu? Nah, Gajah Mada merasakan kalau Majapahit dipegang terus oleh Jayanegara, lemah. Jadi mending si Jayanegara ini disingkirkan lewat tangan Tanca. Akhirnya Tanca dipenjarakan. Jadi itu adalah politik pada waktu itu. Neng, kalau kamu lihat politik-politik sekarang, hampir-hampir sama lah ya, mengenyahkan orang. Ntar Ibu lihat dulu deh, daripada kamu capek dengerin Ibu. Oke, sambil Ibu foto lagi, karena tadi belum kelihatan berapa orang yang hadir. Oke, Neng, sambil Ibu foto kamu, nama-nama kamu boleh sambil bertanya, mungkin ada yang tidak paham. Oke, boleh bertanya. Sambil menunggu boleh bertanya. Apa pusing ya? Oke, Ibu ulangi lagi aja ya, daripada kamu pusing ya, karena ini akan ulangan ya. Ibu ulangi lagi ya. Ibu simpulkan ya. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Buat ringkasan Fadia. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293. Terbukti adanya prasasti Gunung Butak. Siapa raja pertamanya? Raden Wijaya. Di desa mana? Di desa Tarik. Kenapa diberi nama Majapahit? Karena di situ banyak buah maja yang terasa pahit. Nah, kemudian Raden Wijaya memerintah dari tahun 1293 sampai 1309. Dia kemudian digantikan oleh putra dari selirnya yang bernama Kalagemet atau bernama Jayanegara. Tapi ternyata Jayanegara ini adalah orang yang lemah.
Ketika baru saja memerintah Naufal, sudah ada pemberontakan. Pemberontakan pertama Ranggalawe, diikuti oleh Lembu Sora, diikuti oleh Juru Dembung, diikuti oleh Gajah Biru, diikuti oleh Nambi, diikuti oleh Lasem, diikuti oleh Semi, dan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti 1319. Nah, dalam pemberontakan Kuti ini, raja bisa diasingkan di wilayah yang dikenal dengan nama Badender. Tadi Bunga nulis ya, Badender. Nah, ternyata di sini muncul seorang tokoh. Ada seorang tentara yang punya pasukan yang bernama Bayangkara. Nah, dia ini bernama Gajah Mada. Dia bisa membasmi perang tersebut, oleh karena itu diangkat menjadi seorang patih di wilayah Daha atau Kediri. Itu awal perjalanan karir dari Gajah Mada. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 1328 disebutkanlah bahwa si Jaya Negara sakit. Sakitnya itu ternyata banyak tumbuh bisul di lehernya. Akhirnya si Gajah Mada mengajak Tanca untuk mengobati rajanya. Tapi dibisiki, singkirkan saja. Akhirnya yang harusnya satu-satu bisul itu dibelek, ini sekaligus. Akhirnya meninggallah Jaya Negara. Ternyata itu adalah siasat dari Gajah Mada, karena kalau Jaya Negara terus memerintah, negara akan lemah. Itu. Neng, besok-besok kamu kalau menjadi pemimpin, nggak begitu caranya. Ini cerita ini mungkin hanya kiasan atau mungkin terjadi sebenarnya. Ya, hanya yang jelas Jaya Negara ini adalah orang yang lemah. Kita sambil Ibu nunggu pertanyaan, kita teruskan aja ya, karena ini bahan ulangan ya. Ya. Meninggal, siapakah penggantinya? Nah, Neng, penggantinya adalah anak dari Gayatri. Neng, tadi kamu lihat silsilah ya, ada 4 istrinya Raden Wijaya. Prajna Paramita, kemudian Tribuanaswari, Dyah Duhita, dan Gayatri. Ternyata dari semuanya yang istri-istri itu yang mempunyai keturunan adalah Gayatri. Nah, si raja kedua pengganti dari Raden Wijaya, Tribuana Tunggadewi, ini adalah anak dari Gayatri. Akhirnya beliaulah yang diberi kesempatan untuk memimpin Majapahit. Dengarkan, harusnya yang menjadi raja adalah ibunya Gayatri. Tapi karena Gayatri mending menjadi pertapa, makanya pemerintahan diberikan ke anaknya Tribuana Tunggadewi yang pada waktu itu penguasa Kahuripan. Ingat Jenggala ya, Daha itu Kediri, Kahuripan itu Jenggala. Nah, akhirnya Kahuripan ini bisa menjadi raja menggantikan ibundanya yaitu Gayatri. Dengarkan, Tribuana Tunggadewi memerintah dari tahun 1328-1350. Lumayan